Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Ta'lim Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 82, halaman 12, Al-Baqarah ayat 82. Kita bahas tajwidnya dulu. Wal idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Karena sebetulnya setelah wawu itu ada alif, ada lam. Jadi wawu, alif, lam, lam. Lam yang pertama dihadaf, ya, dibuang lalu diganti dengan tasdid. Zi matabi'iyah, a matabi'iyah alif, manu matabi'i wawu. Semuanya dibaca panjang, ya. Dibaca mad. Mad itu panjang, tabi'i itu biasa, yaitu dua ketukan. Wa amilus idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Wawunya diabaikan saja, langsung diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke huruf setelah lam. So mad badal, liha mad badal. Sama mad badal dengan mad tabi'i itu dibaca panjang, dua ketukan. Ulai mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, ini dibaca panjangnya tidak tabi'i, tidak biasa tapi luar biasa gitu. 4 sampai 6 ketukan. Asha mad badal, bul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas. Ashabul jannah, gunnah, nun bertasdid itu gunnah. Huruf gunnah itu hanya 2, nun sama mim yang bertasdid. Kalau mau berhenti di situ, taknya, tak marbutoh itu dibaca sukun. Jadi ada tak marbutoh, ada tak tanis. Tak tanis itu yang terbuka tuh, yang ditulisnya terbuka di kalimat tadi sebelumnya, as-solihat. Nah itu kan tak, namanya tak tanis. Kalau yang bulat seperti H ada titik 2, itu disebutnya tak marbutoh. Hum idhar safawi fi mantabi'iyah, ha mantabi alif, kha
mad badal, lidun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 82 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, tentang hal yang sebaliknya dari ayat-ayat sebelumnya gitu. Atau paling tidak dari ayat 81. Nah, jadi boleh dikatakan ayat 82 ini merupakan kebalikan dari ayat 81. Kalau dalam ayat 81 Allah akan menegaskan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian dosanya itu sudah meliputi dirinya, sudah ahatot, sudah muhit, sudah meliputi dirinya, kemudian orang yang bersangkutan tidak sempat untuk bertaubat sebelum matinya. Jadi kalau sempat bertaubat sebelum mati itu nanti beda urusannya, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa juga kan diampuni, termasuk dosa syirik ya. Orang yang mensekutukan Allah, kalau dia taubat sebelum mati ya diampuni insya Allah. Jadi dia diliputi dengan dosa dan kesalahan tapi tidak sempat bertaubat sebelum mati, maka mereka itu adalah para penghuni neraka. Mereka itu sahabat-sahabat neraka dan kekal di dalam nerakanya itu. Nah, di ayat 82 ini Allah berfirman wa adapun. Jadi wawunya itu sebagai konjungsi, itu sebagai huruf sambung gitu. Wa adapun alladzina, yang saya sering katakan kalau disebut yang di situ ada subjek yang menempel sebetulnya. Nah, subjeknya itu tergantung redaksinya. Siapa subjeknya itu? Kalau di sini amanu, walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman. Yang tentu saja sebelum beriman itu ada cukup banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui itu. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum orang itu sampai kepada tingkat amanu, tingkat percaya. Jadi tidak ujug-ujug percaya gitu. Sederhananya beginilah Pak, orang untuk mempercayai kita itu kan tidak ujug-ujug gitu, walaupun sepintas seperti ujug-ujug. Paling tidak kan orang percaya kepada kita pertama kan bertemu dulu, kemudian setelah bertemu berkenalan. Nanti berkenalan dan bertemunya bisa lewat fisik gitu Pak ya, bertatap muka, atau bisa juga di dunia maya gitu Pak. Dari perkenalan kan memahami gitu ya, satu sama lain saling mengerti gitu. Perjalanannya kan cukup panjang gitu. Baru setelah itu kan percaya. Nah begitu pula orang untuk mencapai tingkat amanu, ya, amanu itu kan percaya. Itu kan sebelumnya ada yang namanya ilmu gitu. Ilmu itu kan mengetahui. Kita bisa percaya kepada Allah karena kita telah mempelajari
atau mencoba untuk mengetahui siapa Allah itu, gitu. Nah, kita mengetahui Allah itu dari asmanya, dari nama-namanya, Asmaul Husna, dari sifat-sifatnya, gitu kan, dari perbuatan-perbuatannya. Itu kita kenali, kita kenali para malaikatnya, kita kenali para nabi rasulnya, kita kenali kitab sucinya, kita kenali surganya, nerakanya, kan gitu. Nah, dari mengenal itu semua, dari ilmu itu semua, itu kan muncul yang namanya iradah, gitu Pak. Muncul keinginan untuk mempercayai, keinginan untuk mengimani. Dan itu tentu saja dilakukan secara bertahap, gitu Pak, secara bertahap, dan tentu memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, disitulah pentingnya yang namanya pendidikan itu Pak. Jadi anak-anak dari mulai lahir, gitu Pak ya, dari mulai lahir, kemudian batita, balita, piaun, SD, MI, gitu ya, itu secara bertahap mereka gitu dikenalkan tentang rukun iman, rukun Islam, dikenalkan tentang ajaran Islam, tentang Allah, secara bertahap itu. Nah, nanti lama kelamaan kan akan tumbuh iradah, keinginan seorang anak itu untuk mempercayai Allah. Nah, itu proses seperti itu sekarang kurang maksimal Pak. Jadi peran orang tua untuk melakukan proses seperti itu hari ini kurang maksimal. Jadi rata-rata kan anak-anak itu dikenalkan tentang rukun iman, rukun Islam, atau tentang ajaran Islam, itu umumnya kan sampai tingkat SD saja, banter-banternya sampai tingkat SMP. Padahal Allah itu kan maha luas, Allah itu maha besar, yang tentu saja banyak hal yang harus kita kenali. Jadi untuk mengenal diri kita saja Pak yang kecil, banyak hal yang harus kita lakukan kan. Coba saja seorang dokter Pak, seorang dokter untuk mengetahui anatomi tubuh itu kan waktunya, menjadi dokter spesialis itu nggak cukup 25 tahun itu Pak, hanya untuk mengetahui diri manusia. Apalagi untuk mengetahui siapa Allah itu kan waktunya cukup lama itu. Nah, itulah perlunya yang namanya tahapan-tahapan pendidikan itu. Dari iradah nanti naik lagi menjadi niat. Jadi setelah menumbuhkan keinginan, ini kalau yang oleh para ahli psikologi itu sering disebutnya itu menumbuhkan minat Pak. Jadi setelah tahu itu ditumbuhkan yang namanya minat. Nanti dari minat itu naik, tumbuh yang namanya niat itu Pak. Tumbuh yang namanya niat. Dan ini berkaitan dengan sisi dalam manusia Pak. Berkaitan dengan sisi psikis manusia. Kalau dalam dunia pendidikan itu masuknya ranah konatif itu, ranah niat itu. Nah, di situ kan perlu diberikan banyak motivasi manusia itu untuk menumbuhkan keinginannya dan niatnya itu harus diberikan banyak motivasi. Dari niat itu nanti
terus Pak, mengembang, membesar. Terbentuklah yang namanya azam gitu. Azam ya, tekad bulat untuk mempercayai Allah gitu. Tekad kuat untuk mengimani Allah. Nah, untuk memiliki tekad itu kan panjang itu Pak. Panjang. Sehingga kalau orang itu sudah betul-betul Pak melalui proses yang panjang itu, mereka akan siap untuk mengorbankan jangankan waktu, tenaga, pikiran, harta, mengorbankan nyawa pun untuk Allah siap demi membela Allah, karena mereka sudah betul-betul mengenal Allah gitu. Sudah betul-betul mengenal Allah. Nah, barulah sampai kepada tingkat amanu gitu, beriman. Sampai ke tingkat amanu. Makanya sering kita dapati gitu ya, orang yang tadinya bukan muslim gitu, tapi dikarenakan mereka mempelajari Islam Pak, itu biasanya keimanannya lebih bagus bila dibanding dengan Islam turunan Pak. Kan ada muslim itu muslim turunan gitu Pak ya, karena orang tuanya muslim, anaknya jadi muslim. Ada orang yang muslim itu tadinya bukan muslim, dia sempat menjadi non muslim, kemudian mempelajari Islam gitu ya, mempelajari Al-Quran, hadis, mempelajari fatwa-fatwa ulama. Nah, sehingga ketika mereka masuk Islam itu mereka sudah mengenal tentang Islam itu dengan baik. Itu biasanya keimanannya itu lebih bagus, lebih kuat gitu. Karena berangkat dari ilmu, yang dari ilmu itu melahirkan keyakinan, bukan melahirkan sebuah keraguan ataupun prasangka-prasangka, tapi keyakinan. Nah, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu sepanjang hayat itu Pak. Ini Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai masuk liang kubur kan gitu. Jadi sebelum masuk liang kubur mah nggak ada berhenti yang namanya menuntut ilmu. Kalau dalam dunia pendidikan sering disebut long life education itu. Itu tidak ada hentinya yang namanya menuntut ilmu itu. Kemudian tidak berhenti sampai beriman itu Pak ya. Tidak hanya cukup sampai beriman. Ada kalimat berikutnya itu wa dan, wawunya itu wawu atop itu, wawu atop artinya dan. Beda Pak wawu yang ini dengan wawu yang tadi. Kalau yang tadi di awal di awal ayat 82 itu terjemahannya adapun gitu, dan adapun gitu. Kalau yang wa amilus sholihat, wa-nya itu menunjukkan antara amanu dan amilus sholihat itu satu paket itu Pak. Jadi antara amanu dengan wa amilus sholihat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak beramal soleh gitu. Atau amal seseorang tidak dikatakan soleh kalau dia tidak amanu, kalau dia tidak beriman. Jadi ini seperti gula lah dengan manisnya itu Pak. Tidak bisa dikatakan gula kalau tidak manis itu. Jadi
Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dulu ketika Fir'aun tenggelam Pak di Laut Merah itu, pada saat itu air sudah menenggelamkan dirinya gitu, sudah sampai di ini tenggorokan itu Pak ya. Fir'aun itu kan mengatakan amantu, aku beriman bi Rabbi Musa wa Harun, terhadap Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Nah, keimanan Fir'aun itu nggak diterima gitu. Kenapa nggak diterima? Karena dia beriman tapi tidak sempat beramal soleh gitu. Dia beriman sementara nyawanya sudah di tenggorokan Pak. Makanya sebetulnya yang lebih penting itu Pak, yang lebih penting bukan ini ya, yang lebih penting itu kita mengislamkan diri kita ketika kita dalam kondisi sehat, bukan mengislamkan kita ketika kita sakaratul maut Pak. Dalam arti begini, ketika sakaratul maut pun pentinglah untuk diislamkan gitu ya, supaya akhir perkataannya itu la ilaha illallah gitu. Tapi yang lebih pentingnya itu kita menerapkan la ilaha illallah ketika sekarang lagi sehat nih. Ketika sekarang lagi sehat, insya Allah otomatis Pak, ketika sehat gitu ya, kita itu betul-betul maksimal berusaha menjalankan ajaran Islam, mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut itu insya Allah mudah gitu, insya Allah mudah. Jadi wa dan amilu, beramal, dan mereka beramal gitu. Nah di sini menggunakan kata amilu Pak, bukan fa'ilu. Walaupun sebetulnya antara amila dengan fa'ila itu secara umum artinya sama, mengerjakan. Tetapi ketika menggunakan kata amilu itu nuansanya jadi beda itu. Kalau menggunakan amilu itu lebih terasa nuansa agamanya, berbeda dengan fa'ilu. Makanya orang yang mengelola zakat itu, atau orang yang menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan disebutnya itu amil gitu. Pak Amil gitu. Amil zakat gitu. Karena zakat dengan nikah itu dua hal yang erat sekali kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya ibadah ya, hal-hal yang sifatnya agama. Nah di sini pun Allah menggunakan kata amilu, kemudian diikuti dengan kata as-solihat. Artinya tidak hanya cukup beramal, yang dituntut oleh Allah itu bukan hanya beriman dan beramal, tapi amalnya itu harus mencapai hakikat amal soleh. Jadi harus mencapai hakikat solihat. Bahkan kata solihat itu di situ taknya terbuka itu Pak. Yang tadi saya katakan itu tak tamis itu, menunjukkan banyak gitu. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa syarat ya. Suatu amal itu dikatakan solihat, suatu amal itu dinilai mencapai hakikat solihat. Satu kan niatnya harus ikhlas itu, niatnya harus ikhlas.
Kan banyak amalan yang benar tapi tidak ikhlas. Yang kedua, syarat yang kedua harus cerdas itu. Artinya beramalnya itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi salah nggak diterima juga, Pak. Benar tapi enggak ikhlas nggak diterima juga. Kemudian yang ketiga, ya harus diusahakan ini dilakukan dengan kerja keras gitu, Pak. Dilakukan dengan maksimal gitu. Bahkan harus menjadi ini fastabiqul khairat, Pak. Berlomba dalam kebaikan gitu. Menjadi yang pertama gitu. Nah, itu salah satu hikmah kenapa kok huruf taknya itu terbuka gitu, Pak. Tidak tertutup gitu. Jadi amal bisa dikatakan sholihat itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kemudian hikmah yang kedua kenapa taknya itu terbuka, karena yang namanya amal sholih itu banyak gitu. Secara garis besar ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Secara garis besar yang namanya amal sholih, amal solehat itu ada yang sifatnya lahir, Pak, fisik gitu. Ada yang sifatnya batin. Ada yang sifatnya ritual keagamaan itu, Pak. Ada amal solehat itu yang nanti dalam penjabarannya itu lebih luas lagi. Nah, itu salah satu hikmah kenapa taknya itu terbuka gitu, Pak. Nah, disitulah salah satu keunikan Al-Quran itu, salah satu mukjizat Al-Quran itu. Jadi dengan tak terbuka saja itu kalau direnungkan akan melahirkan pemahaman yang sangat luas sekali. Makanya kita jangan merasa puas dengan satu amalan yang sudah kita kerjakan, karena barangkali masih banyak amalan-amalan lain yang harus kita kerjakan. Kita lanjutkan. Ulaika, mereka itulah gitu. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu, ulaika, mereka itulah ashabu, ya, ashabu, para penduduk gitu ya, para pemilik, para sahabat al jannati, surga. Nah, jadi kebalikan dari ayat yang 81 tadi, Pak. Mau siapapun orangnya itu, Pak. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah para penduduk surga, para pemilik surga. Hum, mereka itu fiha, di dalam surga itu khalidun, kekal itu, Pak. Kekal. Bahkan tidak ada yang namanya orang masuk surga tidak kekal. Kalau sudah masuk surga itu kekal, Pak. Berbeda dengan orang masuk neraka. Ada yang tidak kekal, Pak. Ada yang kekal, ada yang tidak kekal kalau masuk neraka. Kan orang itu masuk neraka itu kan siksaan, Pak. Disiksa itu sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya sudah habis, siksaannya berakhir. Kecuali kalau orang-orang kafir gitu. Nah, kalau orang itu muslim lalu dia berbuat dosa dan sebelum matinya belum sempat bertaubat, dia masuk neraka tapi tidak kekal kalau dia tidak mensekutukan Allah gitu. Nah, tapi yang namanya masuk surga itu semuanya kekal. Ini tidak ada
hadisnya atau ayatnya orang yang mengatakan Allah mengatakan yang masuk surga itu tidak kekal, semuanya kekal. Jadi nggak ada orang masuk surga kemudian suatu saat dikeluarkan jadi masuk neraka, nggak ada. Yang ada itu orang masuk neraka gitu, kemudian setelah bersih dosanya, neraka itu kan sebagai sungai pencuci dosa, baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau dulu-dulu kita kan sering mendengar ada orang mau masuk surga tidak jadi katanya. Betul, tidak jadi, bukan sudah masuk surga dikeluarkan lagi gitu. Jadi ketika dihisab gitu, ketika dihitung Pak, di yaumul hisab, di yaumul mizan, secara lahir orang ini mestinya masuk surga gitu. Secara lahir, tapi tidak jadi masuk surganya. Jadi bukan masuk surga dulu lalu dikeluarkan, bukan, tidak jadi masuk surganya. Dia harus mampir dulu di neraka. Hum fiha khalidun. Satu ayat lagi, ayat 83. Wa'id, dan ingatlah, akhoda mengambil, nak kami, ketika kami mengambil. Siapa kami di sini? Allah. Apa yang Allah ambil itu? Misaqo, perjanjian Bani Israel. Bani itu kan anak lah, anak keturunan Pak. Jadi Bani Israel dengan anak cucu keturunan Israel. Jadi Allah membuat sebuah MOU lah mengenai apa, sebuah semacam perjanjian lah, kerjasama gitu dengan orang-orang Bani Israel gitu. Dan sebetulnya kita pun sudah membuat perjanjian dengan Allah Pak. Jadi Allah itu bukan hanya bikin perjanjian dengan Bani Israel, dengan kita pun membuat perjanjian. Ketika kita di alam rahim itu kan sudah bikin perjanjian dengan Allah. Pada saat hari ini kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita pun sedang membuat perjanjian dengan Allah itu. Maka harus dipenuhi janji-janji itu. Apa isi perjanjian Allah dengan Bani Israel itu? Satu, la, janganlah. La-nya itu harfun nahi, huruf yang menunjukkan larangan, dan asalnya sebuah larangan itu jatuh kepada haram itu Pak. Haram itu kalau dilakukan berdosa itu. Jadi satu, la ta'buduna, kalian jangan menyembah, kalian jangan mengabdikan diri, kalian jangan memperbudak diri, illa, kecuali Allahi Allah. Makanya begini, orang Yahudi Pak, kalau mereka itu mengimani rukun iman lalu beramal soleh, masuk surga Pak. Sama orang Nasrani juga, kalau mereka itu mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam lalu beramal soleh, masuk surga. Sekalipun dia itu keturunan Yahudi Pak, sekalipun keturunan Yahudi. Makanya tempo hari pernah saya katakan, kalau ada orang mengaku Yahudi gitu, saya ini orang Yahudi gitu, tapi dia itu mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam gitu, sebetulnya dia itu orang Islam gitu Pak. Sebetulnya gitu, cuman secara nasab keturunan Yahudi gitu. Ada orang mengatakan saya ini orang Islam gitu, tapi tidak mengimani rukun iman, tidak mengimani rukun Islam, dan tidak beramal soleh. Sebetulnya dia bukan orang Islam, tapi turunan orang Islam gitu.
turunan orang Islam. Jadi perjanjian yang pertama, la ta'buduna, kalian jangan beribadah illallahi, illa kecuali Allah, kepada Allah. Artinya harus mengesahkan Allah, harus mentauhidkan Allah. Makanya yang namanya Nabi Musa, Nabi Isa itu semuanya mengesahkan Allah, mengesahkan Allah. Yang kedua, wa'dan bil walidaini, terhadap walidain, terhadap kedua orang tua, ihsana, harus berbuat ihsan. Nah, untuk bisa berbuat ihsan itu prosesnya panjang itu, Pak. Seorang anak bisa berbuat ihsan kepada orang tuanya, kata kuncinya satu, dididik, Pak, dididik. Berbeda dengan orang tua berbuat baik kepada anak, itu naluri itu, Pak, naluri. Tanpa disuruh pun yang namanya orang tua itu insya Allah berbuat baik kepada anaknya, itu naluri. Seperti halnya naluri air turun dari ketinggian ke bawah itu kudu pakai setrum, Pak. Yang namanya air itu pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi air itu akan bisa naik ke tempat yang lebih tinggi, itu kan harus pakai alat itu. Harus pakai setrum, harus pakai mesin air itu. Sama seorang anak pun untuk bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tuanya, itu harus dididik gitu. Yang tadi pendidikannya itu cukup panjang gitu, cukup panjang. Kemudian yang ketiga, Pak, bukan hanya kepada kedua orang tua, wa dan dzil qurba, kepada karib kerabat, pada karib kerabat. Nah, di sini bisa dilihat nih, berbuat baik kepada karib kerabat itu ditempatkan pada posisi kedua setelah orang tua. Ini perlu kita renungkan ini, Pak. Kenapa perlu kita renungkan? Karena saya sering mendapati di masyarakat gitu ya. Ini mah renungan kecil-kecilan saja gitu. Kenapa kok banyak di masyarakat itu saudara gitu ya, adik dan kakak yang dilahirkan dari rahim yang sama gitu. Pernah tidur sekasur bersama, pernah mandi WC bersama gitu. Tapi seringkali ketika mereka sudah dewasa, sudah berumah tangga, teu alakur gitu, Pak. Teu alakur. Malah lebih deket jeung batur ketimbang jeung dulur gitu, Pak. Itu banyak itu kasus-kasus seperti itu. Adik kakak itu lebih dekat dengan orang lain ketimbang dengan saudaranya sendiri. Padahal di Al-Quran perintah berbuat baik kepada kerabat itu menempati urutan kedua setelah berbuat baik kepada orang tua. Baru yang ketiga, wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Jadi berbuat baik kepada anak yatim itu diperintahkan oleh agama, tapi jangan melupakan berbuat baik kepada kerabat, Pak. Ada orang itu kan kepada anak yatim baik sekali gitu, tapi kerabatnya dibiarkan, ditelantarkan. Itu kurang sistematis lah berbuat baiknya itu. Harus diperbaiki lagi. Kemudian berikutnya baru wal masakin, kepada orang miskin. Ini perlu saya sampaikan ini. Jadi kita jangan sampai kerabat sendiri dilupakan, Pak, sementara orang lain diperhatikan. Tahapannya begitulah, tahapannya itu orang tua, kemudian kerabat dekat, baru kerabat jauh, baru anak yatim, baru orang miskin. Terlebih-lebih kalau di kerabat kita itu ada anak yatim dan anak miskin. Nah, orang miskin gitu.
Terlebih-lebih begitu tahapannya itu. Kemudian yang ketiga nih, ini baru yang ketiga. Wa qulu, dan katakanlah linnasi, kepada manusia, husna, dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kita harus membiasakan diri untuk berkata yang baik ya. Berkata yang benar juga, baik dan benar gitu. Kan sering dikatakan begini, perkataan itu merupakan cermin dari isi hati seseorang. Perkataan itu merupakan tolak ukur kemampuan intelektual seseorang. Makanya kenapa sekarang menteri agama banyak dihujat itu gara-gara mungkin itu Pak, mengatakan perkataan yang kurang bagus itu Pak. Menurut adat, menurut masyarakat mungkin kurang bagus. Ini sebagai ini saja barangkali ya, sebagai masukan bahwa pentingnya berkata yang baik itu seperti itu. Kemudian yang keempat, wa aqimu, dan dirikanlah as-sholata, sholat. Jadi orang-orang Bani Israel itu diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Sholat kalau sebelum Nabi Muhammad diutus, ya sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa, Pak. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, ya sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, wa'atuz zakat. Mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat. Jadi ibadah zakat itu sudah ada dari dulu itu, Pak. Dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Tsumma, kemudian tawallaitum, kalian wahai Bani Israel itu berpaling gitu. Tidak mau melaksanakan perintah-perintah itu. Illa, kecuali qalila, hanya sedikit. Jadi ada di antara orang Bani Israel itu yang mengesahkan Allah, ada yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karib kerabatnya, anak yatim, orang miskin. Ada yang mendirikan sholat, ada yang menunaikan zakat. Tetapi sedikit, kebanyakan itu tawallaitum, berpaling. Nah, jadi ada kata-kata illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit di antara kalian. Wa antum, dan kalian itu mu'ridun. Mu'ridun itu sama, berpaling, membelakangi diri, menolak gitu. Kemudian kalian itu menolak. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.